Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan mencoba berita untuk hari ini, Kamis 22 Januari 2026. Sari berita penting. Kerugian mencapai 300 juta rupiah. Kebakaran hebat di Teh Beringin, Tehok, Jambi, hanguskan 6 kios, 1 korban jiwa. Berita kedua. Peti di Sarulangun kembali makan korban, 6 warga tewas. Berita ketiga. Mobil terbakar di Padang diduga usai langsir BBM. Berita selengkapnya. Berita kedua. Aktivitas penambangan emas tanpa izin alias peti kembali menelan korban jiwa di Kabupaten Sarulangun. Kali ini sebanyak 6 orang pekerja dilaporkan meninggal dunia setelah tertimbun longsor material tanah di kawasan tambang ilegal Dusun Mengkadai, Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Senin 20 Januari 2026 sore. Tragedi memilukan itu terjadi sekitar pukul 17.00 Indonesia Barat atau jam 5 sore. Saat para korban tengah melakukan aktivitas mencari emas di dalam lubang galian atau lubang jarum. Tanpa peringatan, tebing galian tiba-tiba runtuh dan menimbun para pekerja yang berada di bawahnya. Informasi awal menyebutkan tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir diduga kuat menjadi penyebab utama longsor. Kondisi tanah yang labil membuat struktur tebing tambang tidak mampu menahan beban sehingga akhirnya ambruk. Berdasarkan data sementara yang dihimpun dari Polsek Limun, 6 korban berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Identitas korban yang berhasil didata antara lain Kandar berumur 40 tahun, warga Dusun Mengkadai. Tabri berumur 46 tahun, warga Dusun Mengkadai. Sila berumur 22 tahun, warga Dusun Mengkadai. Oto berumur 40 tahun, warga Mensau. Iril berumur 50 tahun, warga Lubuk Saya. Sirun berumur 35 tahun, warga Pulau Pandan. Seluruh jenazah dievakuasi menggunakan ambulan dan langsung dibawa ke rumah duka masing-masing untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Kapolsek Limun AKP Berlin Tarigan menyebutkan bahwa pihak kepolisian menerima informasi kejadian tersebut pada hari Selasa sore. Menindaklanjuti laporan itu, Wakapolsek Limun bersama Kanit Provos, Unit Intelkam dan Unit Reskrim langsung mendatangi lokasi kejadian. Petugas memastikan telah terjadi longsor di area tambang emas tanpa izin. 6 korban telah berhasil dievakuasi. Hingga kini masih dilakukan pemantauan di lokasi karena tidak menutup kemungkinan adanya 2 orang lagi korban, kata dia. Sementara itu, informasi yang berkembang di lapangan menyebutkan bahwa lokasi peti tersebut diduga dikelola oleh seorang warga berinisial ID berumur 50 tahun. Namun hingga berita ini diterbitkan, kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait status hukum pengelola tambang tersebut. Tragedi ini kembali menjadi peringatan keras akan bahaya laten aktivitas pertambangan ilegal di Sarulangun. Selain melanggar hukum, peti terus makan korban jiwa dan menimbulkan risiko keselamatan yang tinggi bagi masyarakat. Revisi bahwa kejadian itu terjadi pada tanggal 20 Januari kemarin pada pukul 17 ya. Jadi terkait masalah kecelakaan kerja aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Dusun Mangkadai, Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarulangun. Penyebab kejadian ini diduga yang kami dapat informasi dan hasil keterangan sementara bahwa curah hujan cukup tinggi. Kemudian mereka masih bekerja dan pada saat itu terjadi pergerakan tanah sehingga menimbun para penambang tersebut. Dari diketahui bahwa lahan yang dilakukan penambangan itu milik saudara I ya, saudara I, kemudian dikerjakan oleh masyarakat di situ. Dan pada saat itu memang
hujan masih terjadi dan masyarakat tetap melakukan kegiatan sehingga terjadi pergerakan tanah dan menimbun para pekerja tersebut. Kemudian dari korban yang diketahui ada 8 orang ya. Pertama saudara K, kemudian saudara T, yang ketiga saudara SL, saudara A, saudara O, saudara SR, saudara K, dan anak buah dari saudara I ya. Jadi totalnya ada 8. Tentunya ini menjadi prihatin ya untuk kita semua. Dan untuk korban yang luka ada 3 ya, saudara M, saudara S, saudara IS, dan saudara F. Ada 4 ya. Kemudian yang paling utama kita melaksanakan kegiatan evakuasi ya. Dari tim yang turun gabungan sebanyak 123 personil dari Posyandu Brimob, kemudian Sinta, K9 dan Polres melakukan evakuasi yang paling utama, kemudian melakukan olah TKP dan berkoordinasi dengan instansi terkait sehingga kegiatan evakuasi paling utama bisa berjalan dengan baik. Proses pemeriksaannya nih, karena tim masih turun ya, masih turun melakukan pemeriksaan, tentunya nanti ada tahapan-tahapan dari tim untuk melakukan proses untuk penyelidikannya. Intinya pasca kejadian ini akan diselidiki. Sumber berita Jambi Independen. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.